Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zur Ramadan dengan NIM H0712210059 dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin. Kelas Kewirausahaan Sistem Informasi A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang proposal bisnis model Canvas pada usaha aplikasi manajemen tugas. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini saya dapat mempresentasikan hasil dari kerja saya dalam keadaan sehat dan walafiat. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Hasbi MSc dan Ibu Rosalina Amran STM Engineering selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan yang telah memberikan tugas untuk pembelajaran dan sebagai penilaian untuk memenuhi tugas final semester 1. Dalam penyusunan proposal ini dituliskan berdasarkan ide dari saya sendiri dan juga didapatkan dari informasi media massa. Saya menyadari bahwa proposal ini masih kurang dari kata sempurna, oleh karena itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu saya dalam penyusunan proposal ini. Adapun materi yang akan saya bahas pada kali ini yaitu pertama mengenai ringkasan singkat bisnis, kemudian latar belakang bisnis, lalu analisa SWOT, kemudian tujuan bisnis, kemudian pemaparan bagian-bagian isi-isi dari BMC, yang pertama key partner, kemudian customer segment, lalu value proposition, lalu key activities, lalu revenue system dan channels, kemudian cost structure, customer relationship, key resources. Kemudian dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Pertama yaitu ringkasan singkat bisnis. Masa perkuliahan dan sekolah adalah masa di mana para siswa menghadapi begitu banyak tugas dan kegiatan, baik itu tugas berupa latihan soal, presentasi, praktek, dan masih banyak lainnya. Tentu saja, mengerjakan tugas tersebut tentu diperlukan kemampuan manajemen waktu yang baik. Namun, tak jarang malah kebanyakan siswa terbengkalai dengan waktu untuk mengerjakan tugas saja. Untuk itulah, catat hadir sebagai jasa manajemen waktu untuk mengatur tugas atau pekerjaan para pengguna dengan konsep seperti bermain game, sehingga pengguna dapat berlama-lama untuk mengerjakan tugas-tugasnya secara efektif dan menyenangkan. Selain itu, aplikasi ini disusun menggunakan konsep Pomodoro, yaitu konsep belajar berjam-jam yang telah dibuktikan secara ilmiah oleh para ilmuwan. Latar belakang ide bisnis ini adalah kegiatan seorang mahasiswa semakin bertambah, baik itu kegiatan akademik maupun kegiatan non-akademik. Kemampuan manajemen waktu diperlukan seorang mahasiswa untuk menyeimbangkan kegiatan akademik dan non-akademik. Namun dalam prosesnya, manajemen waktu yang dimiliki seorang mahasiswa sering menemui hambatan-hambatan yang membuat proses manajemen waktu tersebut tidak jalan sesuai harapan. Hambatan tersebut biasanya berasal dari perilaku dari individu tersebut atau faktor dari lingkungan luarnya. Dari permasalahan tersebut, saya mengambil ide untuk membuat suatu perangkat lunak yang dapat membantu seorang pelajar dalam memanajemen waktu dan kegiatannya. Ide saya juga terinspirasi dari gabungan beberapa perangkat lunak lainnya atau kompetitor lainnya seperti aplikasi Notes dan Forest. Namun dalam pengembangannya saya menambahkan fitur-fitur yang menurut saya dapat mengoptimalkan bantuan dalam manajemen waktu dan kegiatan. Tujuan dari bisnis atau perangkat lunak ini adalah untuk membantu individu dalam memanajemen waktunya sehingga adanya keseimbangan dalam setiap aktivitasnya, baik itu aktivitas akademik maupun non-akademik.
Kemudian analisis SWOT atau yang pertama adalah strength, yaitu kekuatan kami atau kekuatan aplikasi ini berada pada skill team yang mumpuni dalam bidang teknologi, bisnis, dan desain. Kemudian kelemahan atau weakness dari aplikasi ini adalah pengeluaran bulanan yang sangat besar, lalu membutuhkan waktu untuk penyelesaian aplikasi kepada pengguna yang diperlukan evaluasi secara berkala. Kemudian opportunity atau kesempatan atau peluang yang dimiliki oleh aplikasi atau bisnis ini adalah yang pertama kebutuhan pengguna dengan tugas yang pasti menumpuk, yang artinya bahwa aplikasi ini akan digunakan oleh para pelajar, oleh orang-orang yang memiliki banyak tugas yang menumpuk. Lalu yang kedua yaitu kaum milenial dan Gen Z yang menyukai sebuah aplikasi yang berbasis produktivitas tapi memiliki konsep game. Kemudian ancaman atau threats yang aplikasi kami ini adalah yang pertama adalah kompetitor yang sudah memiliki pelanggan sejati atau aplikasi kompetitor lain yang sudah memiliki pelanggan setia. Kemudian yang kedua adalah masalah pada aplikasi seperti error. Berikut bisnis model kanvas kami. Baik, elemen BMC yang pertama adalah segmen pelanggan. Di segmen pelanggan atau customer segmen ini, aplikasi catat ini menargetkan utamanya bagi para pelajar seperti mahasiswa atau siswa SMP, SMP, dan SD, ataupun dapat digunakan juga oleh siapa saja, tidak terbatas melalui umur maupun status pekerjaan seperti pegawai, swasta, atau negeri, dosen, ataupun guru. Kemudian elemen yang selanjutnya adalah value proposition atau nilai unggulan dari aplikasi ini adalah aplikasi catat hadir untuk membantu pengguna mengatur tugas yang diurutkan berdasarkan prioritas. Terdapat banyak masyarakat yang merasa atau siswa yang merasa sulit mengatur tugas dan kami tidak ingin hal tersebut terus terjadi dan kami percaya bahwa manajemen tugas merupakan salah satu pilar penting dalam karir seorang. Aplikasi catat ini memudahkan penggunanya untuk mengoptimalkan waktunya untuk menyelesaikan tugas-tugas berdasarkan hal-hal yang penting dan mendesak, sehingga pengguna tidak bingung harus mengerjakan apa terlebih dahulu. Tak hanya itu, kami juga di bagian ini menerapkan sistem pembelajaran yang sudah terbukti secara ilmiah, yaitu teknik belajar Pomodoro. Secara sederhana, teknik Pomodoro adalah metode belajar ataupun mengerjakan tugas dengan prinsip 20+5 atau 20 menit belajar dan 5 menit istirahat. Saya juga membangun aplikasi ini menggunakan metode gamifikasi atau membuat aplikasi dengan pengalaman seperti bermain game. Sehingga munculnya keinginan pengguna untuk menggunakan aplikasi ini terus-menerus atau hingga semua tugas mereka selesai dan mendapatkan poin sebanyak-banyaknya. Kemudian elemen BMC selanjutnya adalah saluran atau channels. Media bisnis yang kami gunakan atau saya gunakan untuk menyajikan solusi yang saya tawarkan untuk sampai ke pengguna adalah dalam bentuk aplikasi atau aplikasi mobile, yakni Android dan iOS, kemudian melakukan promosi di berbagai platform penjualan seperti Play Store untuk di Android dan App Store untuk iOS. Serta apabila aplikasi saya berhasil pada media mobile, saya akan mengembangkannya juga melalui website, sehingga pengguna dapat menggunakannya di banyak perangkat. Kemudian elemen BMC selanjutnya yaitu Customer Relationship atau bina pelanggan. Saya melakukan promosi produk di berbagai platform komunikasi seperti Instagram, YouTube, dan media sosial lainnya. Di platform tersebut akan disajikan tata cara menggunakan aplikasi kami dan berupa fitur-fitur baru dan update terkait fitur-fitur baru yang saya
saya keluarkan atau sedang saya launch, dan manfaat lainnya. Kemudian elemen BMC selanjutnya adalah revenue system. Kami memperoleh keuntungan dari penjualan fitur premium yang saya tawarkan kepada pengguna dan pemasangan iklan pada aplikasi yang masih bisa dikatakan batas wajar, artinya tidak mengganggu juga akses pengguna saat menggunakan aplikasi walaupun masih gratis. Kemudian bisa juga melalui investasi modal pada slide atau bekerja sama dengan pemerintahan. Kemudian elemen BMC selanjutnya adalah key activities atau aktivitas utama, yaitu dengan meningkatkan kualitas aplikasi sesuai prinsip kami, yaitu prinsip gamifikasi yang membuat pengguna menjadi adiktif atau ingin terus-menerus berlama-lama di dalam aplikasi kami ini. Namun, kami akan merencanakan adiktif yang bermanfaat juga bagi lingkungan. Jadi konsepnya adalah ketika pengguna menyelesaikan tugas menggunakan teknik Pomodoro, pengguna diberikan visual seperti sedang menanam pohon. Kemudian sumber daya utama atau elemen BMC Key Resources, yaitu kami menjalankan bisnis ini membutuhkan tiga aspek utama, yaitu intelektual, manusia, dan keuangan. Yang pertama adalah modal awal untuk melakukan pengembangan aplikasi ini. Lalu hak intelektual berupa hak cipta dalam menjalankan usaha yang tersertifikasi dan ternaungi secara legal di bawah naungan pemerintah. Kemudian sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang pengembangan aplikasi, iklan, dan bisnis. Kemudian elemen BMC selanjutnya adalah key partner atau mitra utama. Jadi pihak yang paling atau yang menjadi kunci utama dari kesuksesan perusahaan kami yaitu adalah para penggiat produktivitas yang berkecimpung di dalam dunia media sosial seperti freelancer, YouTuber, ataupun TikTokers yang telah menggunakan aplikasi kami ini. Ketika mereka menggunakan dan merekomendasikan aplikasi ini ke pelanggan mereka masing-masing, secara tidak langsung mereka sudah menjadi mitra utama saya untuk mencapai target perusahaan. Kemudian elemen BMC selanjutnya adalah cost structure atau struktur biaya. Berikut adalah struktur biaya yang harus saya keluarkan dalam menjalankan aplikasi catat ini. Yang pertama, biaya pembuatan aplikasi sebesar 9 juta rupiah yang bersifat modal awal, kemudian pemeliharaan aplikasi, gaji tim IT, gaji tim bisnis sebesar total yaitu 15 juta. Kemudian yang dimana sifat statusnya itu tertutupi dari biaya yang bayarkan pelanggan atau iklan yang dipasang ataupun investasi dari uh, pihak lain. Kemudian yang kelima adalah peralatan seperti komputer, meja kursi, dan lainnya yang bersifat milik sendiri. Sehingga total modal awal yang kita perlukan untuk membangun aplikasi ini adalah sebesar 9 juta rupiah. Kesimpulan dari bisnis yang saya bangun ini adalah Catat adalah aplikasi manajemen tugas yang berawal dari keresahan mahasiswa yang sulit untuk mengatur prioritas, dan bisnis yang saya lakukan ini sangat berhubungan dengan minat dan bakat saya sebagai seorang yang berkecimpung dalam dunia ilmu teknologi, desain, dan bisnis. Di sisi lain, saya juga memiliki banyak relasi dan teman yang tertarik di bidang yang sama. Kemudian Catek juga bisa dikategorikan sebagai startup yang bergerak di bidang teknologi dan pendidikan. Untuk pemasarannya sendiri, kami akan maksimalkan media sosial yang ada dengan melakukan iklan dan promosi. Untuk kendala terbesar dari bisnis ini adalah dari sisi kompetitor yang sudah memiliki pelanggan tetap dan evaluasi pengembangan fitur yang perlu menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan
penyesuaian ini pasti membutuhkan waktu yang cukup lama juga. Kemudian bagian saran dari aplikasi catat, kami berharap dapat menjadi salah satu aplikasi produktivitas primadona di wilayah Indonesia. Karena kebanyakan aplikasi produktivitas itu yang digunakan oleh para pengguna berasal dari luar, dan pengguna yang berasal dari Indonesia mengeluh karena penggunaan aplikasi yang cukup rumit atau sulit dipahami. Sehingga kami menawarkan sebuah aplikasi dan menyajikan sebuah aplikasi yang mudah untuk digunakan dan tentunya adiktif dengan konsep gamifikasi yang unik yang kami gunakan. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.